Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Oh, luar biasa kita kalau di dalam Yesus. Perjumpaan kita kasih. Kalau dengan orang di luar Kristus bukan perjumpaan kasih, berantem, saudara ya. Kalau kita lihat di sini Ukraina sama Rusia, kapan itu bisa damai? Karena hidupnya di luar Kristus. Pakai daging, orang bisa saling bunuh, saling pukul, saling membalas, saling membenci, dendam, dengki. Wow, itu di luar Tuhan Yesus. Tapi kita semua yang ada di dalam Yesus ada kasih Tuhan. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Selalu saya berkata, selamat kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa kita satu. Bapa kita namanya Yesus Kristus, Tuhan kita yang sangat kita cintai. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya selalu menjadi hamba Tuhan yang setia sama Tuhan Yesus, vertikal juga kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Bapak ikutin terus, saya mau menjadi anak Tuhan yang setia. Karena Bapak Ibu adalah saudara-saudaraku, saudara-saudara saya. Yang Bapak Ibu lebih tua itu kakak saya. Kalau sama, ayo kita sebaya. Ya, umur saya 67 tahun. Kalau ada yang lebih muda, saya anggap adik. Kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita. Tadi Bapak Ibu sudah ibadah kan pagi ya, jangan sampai lupa ya Bapak Ibu ya. Ya, kita datang kepada Bapak kita, Yesus Kristus itu Bapak. Saudara kan saudaraku, dulur-dulurku semua, ayo. Dulur-dulurku, kita datang kepada Bapak kita. Buatlah Bapak kita senang, itu namanya Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya mau menyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Mau? Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau kita ganti, ku tetap. Dan statement yang terakhir, tetap kita ganti lebih. Ayo, saya mau dengarkan seperti ini. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalau ku mau kan mau melulu, belum tentu dilakukan. Mana mau makan belum makan, mau pergi berarti belum pergi. Tapi kalau sudah ku tetap cinta Yesus selamanya, berarti mari kita mau cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Iya Abang Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Abang Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Kita merindu Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu semua bersama saya. Ayo, supaya dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Enak Bapak Ibu, bahagia saya melayani Tuhan. Sangat bahagia. Karena menjadi kerinduan kita dalam Roma 9 ayat 21 saya mau baca. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? Amin. Mari kita jadikan tanah hati ini jadi tanah yang baik, dibentuk sama Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya Abang Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Abang Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya Abang Bapa, ini aku anakmu,
rayakanlah seluruh hidupku, amin, haleluya. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara semua, biar dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Biar kita memuliakan tubuh ini. Saya mau menyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku main gitar buat Tuhan, mulutku memuji nama Yesus, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku memuji nama Tuhan, mulutku bersyukur pada Yesus, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Saya mau ikut melayani Tuhan Yesus, mulutku memuji nama Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, sampai aku masuk ke surga. Sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Buka hatiku, ku taruh firman-Mu dalam hatiku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Bapakku, sentralku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pagi malam di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Oh, inilah surga Bapak Ibu. Selalu ada kasih Tuhan, ada damai. Ngomong tentang Tuhan Yesus selalu berarti di surga. Sesuai dengan firman Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Coba kalau kita bayangkan Bapak, kalau kita senantiasa bergaul karib dengan firman Tuhan, ada surgawi, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan cara Tuhan yang sempurna akan selalu pelihara kita. Jangan pernah ikut Yesus menggunakan hanya semata-mata dengan akal kita manusia yang berdosa. Tapi gunakan hatimu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hati diisi dengan firman, pikiran kita dikendalikan oleh firman. Perbuatan kita dikendalikan oleh firman. Sehingga tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Amin, itu firman Tuhan. Maka penting kita, seluruh aspek hidup kita, tubuh, jiwa kita, dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan selalu memberitakan firman kebenaran dari Yesus Kristus. Karena kita rindu
supaya hidupku seperti Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena dengan tema telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Amin. Telinga untuk mendengar firman Tuhan, mata melihat membaca firman Tuhan, sehingga mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita baca firman Tuhan. Sukacita sekali saudara. Oh Bapak Ibu, saya senang sekali baca Alkitab. Rutin Bapak Ibu ya. Selalu kita mau cintai Yesus. Tidak ada lagi pribadi saudara. Saudara kalau tidak dekat dengan Tuhan masih apa? Suami, istri ciptaan Tuhan. Harta, semua anak-anak ciptaan Tuhan. Ya, hanya Yesus pegangan kita yang sempurna. Mari kita baca. Amsal Sulaiman 20 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Makanya orang kalau anggur itu bagus buat kesehatan sebetulnya ya. Tapi yang salah kalau jadi mabok ya. Nggak benar. Banyak manusia itu yang disediakan Tuhan untuk hal yang kebaikan. Tapi banyak disalahgunakan ya. Sehingga menyebabkan dosa. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siap membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang kalau suka marah-marah terus emosional, itu dikatakan firman itu orang bodoh. Berarti tidak ada kendali diri. Tapi terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi kalau ada ribut-ribut, lebih bagus jangan ribut. Mari kita damai. Nah, kan enak saudara. Rangkul saja kalau ketemu sama orang ramai-ramai, rangkul saya. Saudaraku, ayo kita damai. Ya, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Saya rendah hati. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita ikuti firman, damai kita ini. Ya, terus berikutnya, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya itulah orang pemalas ya. Selalu dia itu tidur, dia tidak mau bekerja. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita rajin ya. Kita mau giat selagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya tidak menjadi orang malas. Saya kasih firman Tuhan waktu saya ke Israel, tetap saya jalani, saya komit. Tidak mau saya ada libur-liburan, tidak ada. Mana saudara pernah dengar saya libur-libur? Enggak mau saya. Mati buat Kristus. Hidupku Kristus. Kristus menjadi terutama dalam hidupku. Bukan diriku, tapi Kristus. Karena diriku berasal dari Tuhan. Diri saudara berasal dari Tuhan. Utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala. Cintainya Tuhan Yesus. Dengan segala kalanya. Amin. Haleluya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang setia, siapakah menemukannya? Amin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia ya. Berbaik hati penting, harus baik hati ya oke. Tapi tetap orang yang setia ya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbagal keturun. Amin. Mari kita menjadi orang benar. Kalau apa? Ada firman Tuhan. Maka penting Bapak Ibu selalu dengar firman Tuhan. Supaya kita senantiasa belok-belok, bengkok-bengkok. Jalan yang bengkok-bengkok. Jalan bisa lurus firman Tuhan. Buktinya saya ini berjalan di jalan yang lurus Tuhan. Karena ikuti Yesus. Kalau ikuti Yesus jalan lurus. Seperti Rasul Paulus sampai akhir masa hidupnya. Ya, di 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Dia sudah melakukan pertandingan yang baik. Dia sudah mencapai garis akhir. Dan sudah memelihara iman karena ikuti jejak Yesus. Mari kita ikuti jejak Yesus sehingga hidup kita, perilaku kita benar. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Amin. Apalagi Yesus. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya. Jadi kita tidak bisa bohong-bohongan. Tidak bisa ya sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Allah ada di mana-mana saudara. Ya. Maka takutlah kepada Tuhan. Terus berikutnya ayat 9. Siapakah dapat berkata aku telah membersihkan hatiku. Aku tahir daripada dosaku. Amin. Mari kita minta sama Tuhan supaya kita senantiasa hati kita bersih. Hati kita bersih. Kalau hatimu hatiku diisi dengan firman Tuhan. Menjadi tahir. Dosa kita oleh darah Yesus. Oleh firman dan Roh Kudus. Rendahkan hati kita. Senantiasa kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Hari-hari kita dibentuk sama Tuhan. Untuk menjadi seperti Yesus. 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran. Keduanya adalah kekejian bagi kita. Ini akal-akalan. Pakai pakai timbang teraja. Itu akal manusia. Ya, manusia kan banyak cara untuk akal-akalan. Itu kekejian. Pokoknya intinya akalan-akalan manusia untuk membohongin, menipu. Semua itu akal-akalan manusia. Itu kekejian bagi Tuhan. Itu maksud ayat ini. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya.
Apakah bersih dan jujur? Kalau amin, dari masa kecil pun perlu diisi dengan firman Tuhan. Anak-anak ya, supaya anak dari kecil takut akan Tuhan, supaya belajar dari kecil berkata benar. Iya, jangan banyak bohong. Anak-anak kecil sekarang banyak pintar bohong ya. Tidak boleh, takutlah akan Tuhan. Dan kita sebagai orang tua harus tanggung jawab. Didik anak-anak itu di dalam firman Tuhan. Seperti dalam Ulangan pasal 6. Saya mau baca. Isi dengan berulang-ulang. Isi dengan firman Tuhan ini dalam Ulangan pasal 6. Dari keadaan apapun juga. Isi. Tidak pernah. Jangan sampai meleset. Jangan sampai ada celah. Ulangan 6 ayat 7, saudara. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Selalu kita isi anak-anak dengan firman Tuhan. Diri kita diisi dengan firman Tuhan, orang tua, anak-anak juga. Kalau diri kita tidak ada firman, anak-anak bisa debat. Oh, papa mama nggak ada firman, tidak hidup dalam firman, mengajar firman, mengajar aku. Bagaimana? Nggak boleh Bapak Ibu. Harus kita sama-sama, itu keadilan, kebenaran. Orang tua harus rajin baca firman Tuhan, papa mama. Terus ditransfer kepada anak, rajin firman Tuhan. Supaya hidup kita benar. Makin hari dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Sekarang kerinduan. Seperti keluarga Nuh. Nuh keluarga taat kepada firman. Suami Nuh, istri Nuh, anaknya 3, mantunya semua taat perintah dari Nuh, firman Tuhan kepada Nuh. Nuh sebagai raja, imam dan nabi diberitakan kepada istri, semua nurut. Sehingga dari ketaatan itu firman Tuhan, Nuh di pasal 7, Kejadian pasal 7. Nuh pasal 6 22, dia taat kepada firman Tuhan. Tapi di pasal 7 ayat 1 langsung diperintahkan Tuhan, berfirman Tuhan kepada Nuh, masuk kepada Bahtera karena taat sekeluarga. Maka penting kita, istri anak semua, taat kepada firman Tuhan. Supaya hidup kita benar, layak dari Tuhan. Ayat yang 12 yang terakhir. Telinga yang benar dan mata yang melihat. Keduanya dibuat oleh Tuhan. Amin. Kita diciptakan sama Tuhan. Maka hidup ini untuk Tuhan. Mata untuk baca firman Tuhan. Saya rajin baca firman Tuhan. Bapak Ibu rajin firman Tuhan. Telinga untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Sehingga hidup kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga hidupku serupa dengan Yesus. Layak masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku main gitar buat Tuhan, mulutku memuji nama Yesus, kakiku jalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Amin. Tuhan mau pakai hidup kita semua dalam nama Yesus. Doa saya menyertai Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dipakai Tuhan, istri anak semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat berbaring. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa, bahwa telinga dan tangan kita, mulut kita dibuat oleh Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa berdoa, dan ikuti firman Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.